materi sholat dulu atau makan dulu? Monggo. Tergantung lawi. Ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nasta'in ma'a amri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada Pak Kiai Haji Muhammad Syafi'i AF yang saya taklimi, yang saya ikuti, Ketua FKPAI Kecamatan Kandangan Bapak Adron yang saya hormati, sahabat-sahabat semua penyuluh agama Islam Kecamatan Kandangan yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita dapat bermutawajah dengan tiada halangan suatu apapun. Maka dari itu kesyukuran kita ikrarkan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Nah, kelak. Di sini saya akan menyampaikan tentang sholat dulu atau makan dulu. Setiap manusia butuh asupan makanan dan minuman. Ini sudah kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa ditawar. Sebab itu Allah menganjurkan manusia agar selalu makan makanan yang baik dan halal. Dalam situasi tertentu, Rasulullah menyuruh untuk mendahulukan makan ketimbang sholat sesuai hadis, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Yasin, dia berkata, telah menceritakan bapakku kepadaku, dia berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata dari Nabi SAW bersabda, apabila makan malam sudah dihidangkan sedangkan sholat jamaah sudah dibacakan iqamatnya, maka dahulukanlah makan. Hadis riwayat Bukhari. Jumhur ulama memaknai perintah mendahulukan makan di sini dengan hukum sunnah, tetapi ulama berbeda pendapat. Ada yang membatasi mendahulukan makan di sini dengan satu, hanya untuk orang yang butuh makan saat itu. Ini pendapat masyhur ulama Asy-Syafi'iyah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menambahkan batasan dengan apabila dikhawatirkan makanan itu akan rusak atau hilang. Nah, dan khawatir selek asam atau khawatir selek pan kucing barang ini barang berarti ya. Tetapi dari kalangan ulama juga ada yang tidak membatasi kesunahan mendahulukan makan daripada sholat. Artinya lebih baik mendahulukan makan daripada sholat dalam keadaan apapun. Di antaranya Imam Asturi, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Adapun ulama lain yang berpendapat jika waktu sholat wajib sangat sempit, sementara lagi waktu sholat akan berakhir, dan seandainya seseorang melakukan sholat, waktu sholat akan habis. Seandainya mendahulukan makan, waktu sholat akan habis. Untuk kondisi semacam ini
hendaknya ia mendahulukan sholat agar sholat tetap dilaksanakan pada waktunya. Menurut Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus dalam NU Online bahwa mendahulukan makan memiliki tujuan untuk membebaskan pikiran seseorang akan hal-hal yang berpotensi mengganggu konsentrasi ketika melaksanakan sholat. Artinya tidak tenang dan pikiran akan melayang sana sini. Kondisi semacam ini mengakibatkan seseorang tidak khusyuk dalam sholat. Sedangkan di dalam sholat seseorang perlu menghadirkan hati yang khusyuk. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk menyantap makanan sebelum menunaikan sholat agar hati bisa khusyuk saat sholat. Hadis di atas menurut Gusmus juga memberikan penggambaran jelas terkait sifat Islam sebagai agama kemanusiaan. Kiranya cuman ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, dan mohon nanti dari panjenengan semua langkung-langkung dari panjenengan pun Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi'i untuk memberikan tambahan dan koreksi yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Monggo kita pundurkan dumateng panjenengan moderator. Ya, terima kasih Pak Imron Rosyadi. Materinya telah mengangkat judul sholat dulu atau makan dulu. Ternyata bisa diambil kesimpulan dalam materi yang disampaikan oleh Pak Imron Rosyadi tersebut berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi memerintahkan untuk mendahulukan makan, ya, sesuai dengan Islam itu sebagai agama kemanusiaan. Untuk itu ya kesimpulannya daripada sholat mikir makan, lebih baik makan mikir sholat gitu ya. Ini barangkali seperti itu, ada hadisnya. Kemudian tapi kalau dalam Quran atau hadis itu yang mengatakan dua makan jin. Quran deh, ya Quran betul. Dalam Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali ya untuk beribadah ya. Artinya bukan untuk makan, bukan untuk bekerja, bukan untuk tidur, tapi mengutamakan ibadah. Monggo ini ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Dari dasar hadis ini Rasulullah memerintahkan untuk makan dulu. Artinya sebagai manusia adalah mempunyai sifat lapar, dan dalam beribadah ini dibutuhkan konsentrasi yang fokus. Artinya dibutuhkan adanya kekhusyuan, ya, kekhusyuan. Tapi ketika perut lapar, bahkan kerubuk-kerubuk tadi sebelum sholat melihat makanan yang lezat-lezat, dikhawatirkan nanti dalam sholat membayangkan, wah golek iwahe bebek, gondol pitik, gondol kucing ataupun serobot temannya, ini mengurangi daripada kekhusyuan. Jadi bagaimana untuk kekhusyuan bisa tercapai? Ternyata dipersilahkan untuk makan dulu, ya, makan dulu. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa qad aflaha. Jadi qad ini kalau masuk dalam fi'il madhi kan bermakna sungguh, ya. Nek masuk fi'il mudhari kadang-kadang qad aflaha, qad qomat, ya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman yang sholatnya itu bisa khusyuk. Jadi sangat-sangat beruntung
orang yang beriman itu sholatnya bisa khusyuk. Nah dalam hal ini ketika orang ngempet lapar karo ngempet arep buang air besar, ini konsentrasinya sudah tidak bisa Seperti itu. ya hilang untuk memikirkan hal itu. Monggo waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Ibu untuk menanggapi materi dari Pak Imron Rosadi demi kesempurnaan bahasan. Monggo siapa yang akan mau angkat bicara silahkan. Nah, menurut saya ini Ya. untuk materi yang telah disampaikan dan judulnya adalah sholat dulu atau makan dulu. Ini sesuai sudah disampaikan oleh pemateri karena ini sudah ada hadis dan pendapat-pendapat para ulama-ulama yang masyhur, yaitu yang intinya yaitu mendahulukan makan sebelum sholat. Jadi di sini sudah jelas. Jadi saya pribadi ini tetap ya tetap setuju dengan pendapat-pendapat para alim, para ulama. Bahkan hadis Nabi saja menyampaikan bahwa kita diimbau untuk makan dulu. Karena apa? Memang tadi disampaikan Pak Sapi'i yo nek awak pikiran kok lemes ngelih otomatis tidak fokus. Padahal benar sekali bahwa kita sebisa mungkin waktu beribadah itu adalah untuk khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Nek ngelih itu tidak bisa, mau berusaha bagaimanapun ya wis tetap tidak bisa. Makanya tidak bisa terbantahkan bahwa ini memang makan ini hal yang terpenting untuk ibadah. Adapun tadi ya sekarang Pak Matabi yaitu Tuhan menciptakan kita hanya untuk ibadah, yaitu sarana untuk ibadah itu salah satunya nggih niku wetenge wareg. Ngoten. Nek weteng ngelih tidak mungkin ngibadahi. Contohnya yang sudah mafhum saja. Kebanyakan orang-orang miskin gelandang-gelandangan, khususnya gelandangan ini kok tidak beribadah karena apa? Tidak fokus karena mikir sing dipikir pakan manganin dhisik wetenge dhisik. Mereka itu kebanyakan bahkan mungkin 75 sampai 80% itu gelandangan itu tidak sholat. Itu karena memang pikirannya tidak sampai kepada yang Maha Kuasa. Pikirannya hanya sampai makan. Kalau nantinya kok perutnya sudah kenyang, itu baru mau memikirkan yang lain. Nah, jadi kembali lagi menurut saya ini tidak terbantahkan memang demikian. Adapun kalau ada waktu sholat yang sempit kok kita ya itu mungkin wis jenengane wis cetha wilo-wilo ya iku nek Ramadan dhisik nyete wis mepet wektune kok kudu Ramadan dhisik ya wis nek itu wis bukan dalil lagi Pak. Itu wis alasan mergane pancen ngendhele ibadah. Karena waktu sudah mepet wis arek entek wektune ning Ramadan kok tetep kudu Ramadan dhisik engko ora kondo ya itu kan wis itu adalah ngendhele salah satu untuk ngendhele ibadah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Pada dasarnya Pak Imron sepakat, mendukung makan dulu artinya. Hidup madang. Artinya sebelum sholat kita makan dulu, minum dulu, kita kenyang dulu. Akan tetapi karena kondisi waktu yang sudah mepet, alangkah baiknya kalau melaksanakan ibadah sholat dulu karena kondisi waktu sholat sudah mepet. Barangkali ada tanggapan dari pemateri untuk menanggapi Pak Imron? Itu enggak ada yang menambahkan. Ya artinya terima kasih pemateri. Ya kalau begini Pak. Monggo Pak sekedar menambahkan atau Memantapkan lima jam. begini ya, kalau kita tinjau dulu dari hukum kedua aktivitas ini antara sholat dan makan. Sholat itu kan hukumnya wajib, sedangkan makan itu hukumnya mubah. Artinya kita ini dalam satu hari sama-sama diberi waktu 24 jam. Sama-sama kita punya aktivitas. Nah,
waktu sholat sudah terjadwal, waktu makan pun juga sudah ada. Artinya begini, kalau kita mendahulukan makan, sementara waktu sholat kok sampai mepet, ini kan salah kita sendiri, nggak ada niat untuk ibadah. Ya, ini karena waktu kita sama, punya 24 jam dalam sehari semalam. Sedangkan kalau misalnya sebagai alasan nyong Ramadan sih mergo wektune sholat isih dawa, itu bisa. Tapi kalau waktunya sholat mepet, sementara tetap mendahulukan makan, ini kan nggak ada niat untuk beribadah namanya. Nah, dalam hal ini yang saya garis bawahi, karena hukum sholat itu wajib, itu apapun kondisinya, kalau saya pribadi tetap mendahulukan sholat. Karena kalau bukan yang namanya lapar, itu memang yang namanya lapar, kalau dalam kondisi lapar tergantung kita itu mau khusyuk atau tidak, itu tidak terfokus hanya pada makanan. Yang mengganggu kekhusyukan kita bukan hanya makanan. Ya. Perut lapar pun, perut kenyang pun, kalau kita sholatnya itu nggak ada, istilahnya itu nggak ada niat untuk khusyuk, mohon maaf, lihat cecak ditembak aja kita mikir kayak apa tuh cecak kayak Orang gigal. Nah itu jadi yang merusak kekhusyukan kita bukan hanya makanan. Artinya begini Pak, Bukan kondisi lapar. nah, ya walaupun memang lapar juga termasuk bagian dari hal-hal yang mengganggu kekhusyukan sholat bisa. Tapi kan kita lapar itu kan dalam 1 tahun kita diwajibkan lapar waktu siang selama sebulan waktu Ramadan. Nah kalau kita selalu terfokus pada makanan, berarti ketika puasa Ramadan kita sholatnya nggak pernah khusyuk. Nah itu yang jadi yang perlu saya garis bawahi di situ. Jadi kalau bukannya saya nggak setuju dengan hadis ini, bukan. Artinya menurut pemahaman saya, kalau ditinjau dari segi hukumnya, itu karena sholat itu wajib maka harus kita dahulukan. Sedangkan makan itu hukumnya mubah tapi bisa berubah menjadi sunat. Nah ini bisa berubah menjadi sunat ketika kita pandai-pandai dalam menata niat. Misalnya saya niat makan untuk mengambil tenaga karena saya perlu beribadah dengan kekuatan. Nah ini makan ini menjadi sunat. Sama seperti tidur juga. Makan tidur itu sebenarnya mubah, tidak tidur pun juga nggak ada dosa. Ya. Tidur lu juga nggak ada pahalanya. Nah, makan pun begitu, makan terus juga nggak apa-apa, tidak akan makan juga nggak apa-apa, tapi itu merusak diri sendiri ya. Tadi la doror wala diror itu juga ada kaidah seperti itu. Artinya makan di sini bisa berpahala kalau kita pandai niatnya. Kemudian kalau kita terfokus pada makanan, saya ingat dawuh dari Sayyidina Ali itu kalimatnya begini secara bahasa Indonesia. Orang yang pikirannya itu kok yang dipikirkan itu hanya isi perut, maka harga dirinya akan sama dengan apa yang dikeluarkan oleh perut. Itu Sayyidina Ali. Jadi fokus pemikirannya ke makanan, nah ini maka dia harga dirinya, nilai di hadapan Allah itu sama seperti apa yang dikeluarkan oleh perut. Itu Sayyidina Ali seperti itu. Jadi dari makalah tersebut ini bisa kita buat semacam hikmah, semacam pelajaran. Kalau di sini dikatakan yang paling pokok itu adalah mendahulukan makan dulu. Nah, berarti ini kan kita lihat situasinya. Di situ lihat kalau benar-benar sudah nggak mampu berdiri untuk melakukan sholat dan hanya satu-satunya jalan itu harus makan, ya baru itu makan menjadi wajib. Karena layatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Ini sesuatu kewajiban tidak akan tertunaikan, tidak akan sempurna, maka perantara yang menyempurnakan kewajiban ini hukumnya juga menjadi wajib. Makan menjadi wajib ketika dalam kondisi sangat terdesak, sangat kepepet dan benar-benar dibutuhkan. Arek ngade ke orang mampu tenan, nek orang madan, nah haru madan. Jadi di sini kalau saya menggarisbawahi
Kalau bukannya saya nggak setuju dengan hadis ini, bukan, hanya saja karena biasanya, mohon maaf, makan yang kita lakukan ini bukan kita niati sebagai ibadah, tapi berdasarkan nafsu, Pak. Nafsu makan. Kadang nek dong pas selera, lawe selera, kadang oleh tantuk iso muncul. Tapi kalau nggak ada selera, sing penting mangan, cuma itu. Nah, artinya kita makan itu bukan untuk menambah nilai pahala, nilai ibadah, tapi sekedar melaksanakan mubah tadi. Itu yang dapat saya katakan. Sampun Pak. Sampun. Oke, terima kasih Pak Bagi. Menurut pengamatan saya, barangkali nanti beda pengamatan di sholat wajib, makan itu adalah mubah, kan begitu. Nah, barangkali kita butuh memanage waktu karena kita punya waktu yang cukup panjang dan sholat itu waktunya kan sudah tertentu jam sekian sudah terjadwal ya. Barangkali satu trik, satu tata cara agar kita itu bisa mendukung ke arah kekhusyuan, karena bukan dengan makan itu menimbulkan kekhusyuan, tapi hanya salah satu sarana saja. Kita sholat dalam kondisi perut kenyang itu sudah tidak ya-yaang arah jajan rinti, arah mangan opo, arah bagaimana ini di sholat mikir ku api ya bakso apa mie ayam kan ya sudah rusak juga. Nah, menurut Pak Bagi ini yang saya amati bahwa kita harus pandai memanage. Artinya ketika sholat duhur itu jam 12 kurang 10 katakan sudah mancing, kita jam 11 ini sudah makan. Ya, sudah makan, kemudian sudah berwudu, sudah siap. Artinya kita bisa ikut sholat berjamaah dengan khusyuk, kondisi perut kita sudah kenyang. Kalau satu speaker muni disediani. Memang sarana-sarana menuju khusyuk ini memang banyak sekali, diantaranya yang berkaitan dengan urusan dunia ini seperti makan, kemudian akan buang air besar kecil. Ketika kita sholat kok ngempet, ini kan konsentrasinya juga buyar nanti sambil ngempet kok kita dalam kondisi sholat. Atau bahkan pernah saya berulang kali mau sholat ngempaki sanyu, padahal di rumah tidak ada orang, wah mesti banyak gembridik ataupun dalam kondisi ngempaki kompor. Ini barangkali satu kondisi-kondisi yang sifatnya keduniaan. Padahal tinggi malah pas sholat. Iya, harus kita atasi, termasuk kita bersepeda di paran atau di jalan raya, ternyata kontak tidak diambil. Ini mesti gusur nang sholat. Mesti rusak, wah golek-golek langsung begadak. Saya pernah ini ke KUA itu bar subuh nggarap sesuatu yang harus saya selesaikan. Lali ora tak dikunci setang, ora tak ditutup klek ngono. Leboni drei karo wong koklek. Nah, kebetulan ada orang turun dari masjid itu. Lari dia. Barangkali niat malah mencuri enggak oleh mongso, malah ngutek-ngutek sepeda saya itu. Enggak bisa hidup. Saya akhirnya tak tuntun sampai Maron, ganti dudukan sak kontake. Ini mengakibatkan kita memposisikan kontak, memposisikan dompet, memposisikan parkiran. Ini harus diatur sedemikian rupa agar sholat tidak terganggu. Namun demikian, memang pandainya setan itu alladzi yuwaswisu sudurinas minal jin natiwanas. Jadi kita harus berdoa, baca ta'awudz untuk terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ditetapkan hatinya Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ini sebelum sholat harus kita usahakan, karena memang
kondisi sholat terbaik itu adalah sholat yang bisa khusyuk. Jadi dengan demikian Pak Saki bukannya menentang untuk hadis ini tidak sepakat makan dulu, tapi untuk bisa mengatur, memanage waktu. Jadi ini jam makan, ini jam sholat, sehingga dalam kondisi sholat sudah kenyang. Begitu ya Pak Saki ya. Ya, jadi bukan berarti menentang materi makalahnya jenengan Pak. Barangkali ada komentar dari pemateri untuk Pak Saki, monggo silakan. Ya, terbunuh dan tadi telah menambahkan dan menghindari. Nah ini tadi juga di atas juga telah disampaikan dalam situasi tertentu. Jadi tidak mengharuskan setiap mau sholat harus makan dulu, kan tidak, dalam kondisi situasi tertentu yang kadang kita harus mengambil pilihan antara Berarti makan 5 kali Pak satu hari kalau siap mau sholat makan berarti 5 kali. Ini sholat wajib, ada sholat tahajud. Kopi ya Pak ya. ya ngoten mawon. Barangkali ada Mungkin ada tambahan yang lain yang mau memperpanjang waktu untuk memperpanjang. menambah Ya, referensi. Mbak Ida, Mbak Nur, Mbak Desi, cukup. Mas Dul, Mas Andis, cukup. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup silahkan pemateri untuk menutup dan menyimpulkan pemateri. Terima kasih. Kalau sudah ya ada masukan, tambahan atau koreksi sini dalam hal sholat dulu atau makan dulu, kita juga harus pandai-pandai untuk bersikap untuk melaksanakan kewajiban sholat. Jadi agar tidak bareng antara waktu ini sholat wis mepet kok jebulane sekarang para madang kok lesu tadi. Nanti kita harus tadi disampaikan oleh Pak Baki, ya harus bisa memanage antara makan dan sholat agar tidak tidak menimbulkan benturan, sehingga dalam melaksanakan sholat nantinya bisa menjadikan salah satu sebab menjadi tidak khusyuk. Dari saya tentu saja banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan.